Halo Ayah Bunda, selamat datang kembali di Jurnal Klinis Channel. Ini adalah tempat di mana kita bisa kupas tuntas berbagai info kesehatan, yang pastinya bukan kata-katanya, tapi langsung dari sumber ilmiah yang terpercaya. Hari ini, kita bakal bahas topik yang penting banget buat kita semua. Coba deh, lihat angka ini. 70%. Mengejutkan kan? Jadi, menurut data survei, sebanyak 70% penduduk Indonesia itu ternyata gagal loh mengendalikan kadar kolesterol jahat mereka. Ini bukan sekadar angka atau statistik biasa, Ayah Bunda. Ini adalah ancaman nyata yang diam-diam mengintai kesehatan kita. Tapi jangan panik dulu. Dalam pembahasan kita kali ini, Ayah Bunda bakal dapat solusi alami yang udah terbukti secara ilmiah buat ngatasin masalah ini. Jadi pastikan simak sampai tuntas ya, karena info ini bisa jadi kunci emas buat kesehatan jantung kita semua. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih angka tadi itu jadi masalah kesehatan yang gede banget di Indonesia? Jawabannya ternyata ada di balik pola makan kita sehari-hari yang udah banyak berubah. Sebenarnya nih, tubuh kita itu butuh kolesterol buat berfungsi normal. Penting buat bikin sel, hormon, bahkan vitamin D. Tapi yaitu, sama kayak hal lainnya, kalau kebanyakan, apalagi jenis yang salah, wah, dia bisa berubah jadi musuh berbahaya yang memicu penyakit paling mematikan di negara kita. Oke, supaya kita paham solusinya, kita harus kenalan dulu nih sama dua pemain utamanya. Soalnya, nggak semua kolesterol itu jahat. Ada dua jenis utama yang wajib Ayah Bunda tahu, si LDL dan si HDL. Nah, analogi ini gampang banget buat dimengerti. Bayangin aja, LDL, si kolesterol jahat, itu ibarat sampah yang kalau dibiarin terus-terusan bakal numpuk dan bikin mampet pipa-pipa di tubuh kita, yaitu pembuluh darah. Sebaliknya, HDL, si kolesterol baik, dia itu kayak petugas kebersihan yang rajin banget. Dia angkutin sampah tadi buat dibuang ke hati. Jadi tujuan kita jelas banget kan? Kurangin si sampah dan perbanyak petugas kebersihannya. Dalam dunia medis, kondisi ketika kadar kolesterol total udah kelewat batas aman ini disebut hiperkolesterolemia. Menurut jurnal ilmiah, kalau angkanya udah di atas 240 mg per dl, itu udah masuk zona merah alias berisiko tinggi. Ini bukan cuma angka ya Ayah Bunda, tapi sinyal peringatan dari tubuh kita. Terus, gimana dong cara ngelawannya secara alami? Nah, ini dia. Jawabannya sudah diteliti dan dipublikasikan. Jadi ini bukan sekedar tips biasa, tapi solusi yang didukung sama bukti ilmiah yang kuat. Inilah sumber utama kita hari ini. Sebuah penelitian dari Jurnal Penelitian Sains. Jurnal ini secara khusus meneliti gimana pengaruhnya konsumsi serat pangan terhadap kadar kolesterol. Ini penting banget, supaya Ayah Bunda makin yakin kalau yang kita bahas ini bukan mitos atau hoax. Dan inilah poin kuncinya, inti dari semuanya. Jurnal tersebut menyimpulkan dengan sangat tegas, serat pangan mempunyai peranan penting terhadap penurunan kadar kolesterol darah. Kalimatnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Jadi, begini cara kerja cerdas si serat ini. Pertama, serat larut itu bakal menggandeng asam empedu di usus, terus diajak keluar dari tubuh lewat feses. Nah, hati kita yang lihat stok asam empedunya berkurang, langsung mikir, wah, kita harus bikin yang baru. Untuk bikin yang baru, hati mengambil bahan bakunya dari kolesterol jahat, LDL, yang ada di darah. Hasilnya, tentu saja, kadar LDL di darah kita jadi turun secara alami. Mekanisme yang keren banget ya. Oke, jadi berapa banyak serat yang kita butuhkan setiap hari? Menurut Dietary Guidelines of American, anjurannya itu sekitar 20-35 gram. Angka ini bisa jadi target harian yang bagus nih buat Ayah Bunda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis. Gimana caranya memenuhi kebutuhan serat harian itu? Tenang aja, makanannya gampang banget ditemuin. Bahkan mungkin udah ada di dapur Ayah Bunda sekarang. Yuk kita lihat daftar makanan juaranya. Dari kategori sayuran, kita punya tim juara nih. Ada bayam dan kel yang jagoan antioksidan, terus ada okra. Ini unik banget, dia punya gel yang ampuh banget buat ngikat dan ngebuang si kolesterol jahat. Menarik banget kan? Kita geser ke buah dan biji-bijian. Siapa sangka, apel, apalagi kalau dimakan sama kulitnya, itu punya pektin, sejenis serat larut yang dahsyat. Terus ada oatmeal, yang udah terkenal banget punya beta-glukan. Gandum utuh juga pilihan cerdas. Dan tentu saja, alpukat. Gak cuma kayak serat, tapi juga lemak baik yang disayang banget sama jantung kita.
Eits, jangan lupakan juga kekuatan super dari kacang-kacangan dan kedelai. Almond dan kenari itu camilan pintar yang bisa nambahin si petugas kebersihan alias HDL. Dan tahu nggak, tahu dan tempe, makanan kita sehari-hari, ternyata proteinnya juga bisa bantu nurunin LDL. Buncis dan kacang panjang juga sumber serat yang gampang diolah dan enak. Nah, setelah tahu semua informasinya, langkah berikutnya ini yang paling penting, yaitu memulai. Karena informasi sehebat apapun nggak akan ada gunanya tanpa tindakan nyata. Yuk kita buat ini jadi langkah yang gampang dan bisa langsung dipraktekkan. Kuncinya cuma satu, Ayah Bunda, konsistensi. Nggak perlu kok mengubah semuanya dalam satu malam. Mulai aja dari yang kecil. Coba pilih satu makanan dari daftar tadi misalnya. Besok pagi sarapan pakai oatmeal, atau ganti camilan sore dengan satu buah apel. Langkah kecil yang konsisten, hasilnya pasti besar. Tentu saja, sambil nambahin yang baik, kita juga perlu mengurangi yang kurang baik. Coba deh kurangi lemak trans dari gorengan, batasi makanan olahan kayak sosis dan nugget, kurangin minuman manis. Dan yang sering kita lupakan, kelola stres dan pastikan tidur cukup. Soalnya, stres dan kurang tidur itu bisa memicu peradangan yang diam-diam naikin kolesterol jahat loh. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita yang terbukti secara ilmiah. Kalau Ayah Bunda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu ya buat klik tombol like dan bagikan ke orang-orang yang Ayah Bunda sayangi. Paling penting, subscribe Jurnal Klinis Channel biar nggak ketinggalan info-info kesehatan berbasis sains lainnya. Sebelum kita tutup, saya mau tanya nih sama Ayah Bunda. Dari semua makanan juara tadi, mana nih yang kira-kira bakal dicoba duluan buat ditambahin ke menu harian mulai besok? Coba tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Yuk kita saling kasih semangat. Terima kasih banyak sudah menyimak, tetap sehat, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.